Teknologi generasi komputer. 1. Komputer generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1956. Perangkat komputer yang pertama ternyata dikembangkan untuk mendesain pesawat dan peluru kendali. Digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer generasi pertama menggunakan tabung hampa untuk sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Kegunaan sehari-hari. 1. Digunakan untuk kepentingan perang. Negara-negara yang terlibat perang berupaya mengembangkan berbagai macam alat untuk mengatur strategi dalam berperang. Salah satu alat tersebut adalah komputer. Sejatinya komputer saat itu untuk membentuk strategi berperang melalui bantuan komputer. Yang kedua, membantu desain alat bantu perang. Selain digunakan untuk membuat strategi berperang, komputer generasi pertama juga dibuat untuk membantu para desainer dalam pembuatan sebagai alat perang. Contohnya saja pernah dilakukan insinyur asal Jerman yang bernama Konrad Zuse. Beliau membuat sebuah komputer yang bernama Z3 untuk dapat mendesain sebuah pesawat terbang serta peluru kendali pada tahun 1941. Tentunya hal ini bertujuan agar dapat membantu kepentingan perang dunia saat itu. Yang ketiga, memecahkan kode rahasia. Jika Anda penggemar film-film perang atau film action orang luar untuk kita terlihat adegan para karakter memecahkan kode rahasia menggunakan komputer, ternyata dengan adegan tersebut benar-benar dilakukan pada zaman Perang Dunia Kedua. Yang keempat, membuat perhitungan aritmatik dasar. Tidak hanya digunakan untuk kepentingan perang saja, fungsi komputer generasi pertama juga dibuat untuk kepentingan yang lebih kompleks. Contohnya adalah komputer yang dibuat oleh Howard Aiken yang bekerja sama dengan IBM. Mereka membuat komputer yang bernama Mark I. Komputer Mark I ini dapat digunakan untuk melakukan berbagai perhitungan aritmatik dasar serta persamaan-persamaan lainnya yang jauh lebih kompleks. Sejarah komputer generasi kedua. Sejarah komputer generasi kedua tahun 1948, penemuan transistor sangat berpengaruh terhadap perkembangan komputer pada masa itu. Transistor menggantikan tub vakum di televisi, radio, dan komputer, sehingga mengakibatkan berubahnya ukuran mesin-mesin elektrik yang tadinya berukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil. Penemuan-penemuan baru semakin mempengaruhi komputer pada generasi kedua ini. Tidak hanya menjadi lebih kecil, namun juga kapasitas penyimpanannya menjadi lebih besar. Kinerja komputer menjadi lebih cepat karena jaringan topologi serta menjadi lebih hemat energi jika dibandingkan dengan komputer jenis pertama. Kemajuan lain yang ditunjukkan pada komputer generasi ini adalah penggunaan bahasa assembly dengan memakai singkatan-singkatan. Bahasa tersebut digunakan untuk menggantikan kode binar yang mana merupakan bahasa mesin pada komputer generasi kedua. Ciri-ciri komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan komputer pada generasi pertama. Komputer generasi kedua sudah menggunakan transistor sebagai pengganti vakum tube atau tabung hampa. Kapasitas penyimpanan pada komputer generasi kedua lebih luas berkat penggunaan teknologi magnetic core strong inti magnetik. Daya listrik yang dibutuhkan oleh komputer generasi kedua lebih kecil dari komputer generasi pertama, sehingga daya lebih efisien dan hemat. Proses sistem operasi pada komputer generasi kedua semakin meningkat, hingga jutaan operasi per detik. Sudah mempunyai kemampuan untuk proses real time dan juga prinsip time sharing. Sudah didukung dengan adanya removable disk atau penyimpanan eksternal yang Ciri-ciri generasi ketiga memori komputer. Karena menggunakan IC, maka kinerja komputer menjadi lebih cepat dan tepat. Kecepatannya hampir 10.000 kali lebih cepat dari komputer generasi pertama. Yang kedua, peningkatan dari sisi software. Ketiga, kapasitas memori lebih besar dan dapat menyimpan ratusan ribu karakter atau sebelumnya hanya puluhan ribu.
Keempat, menggunakan media penyimpanan luar disket, magnetik, atau external disk yang sifat pengaksesan datanya secara acak atau random access. Dengan kapasitas besar atau jutaan karakter, penggunaan listrik lebih hemat. 3. Sejarah komputer generasi keempat, tahun 1979 sampai 2000-an. Komputer generasi keempat adalah regenerasi dari generasi ketiga. Perbedaannya bahwa IC pada komputer generasi 4 lebih kompleks dan terintegrasi dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yaitu generasi ketiga. Ciri-ciri komputer generasi keempat adalah: 1. Menggunakan LSI atau Large Scale Integration. Kedua, dikembangkan komputer mikro yang sudah menggunakan semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Ketiga, komputer generasi keempat diantaranya adalah AT, IBM PS atau TU, IBM PC 386, IBM 370, Apple II, IBM PC XT, IBM PC, IBM PC 486, dan yang terakhir adalah IBM Pentium 2. 5. Sejarah komputer generasi kelima atau yang sekarang. Komputer generasi kelima, yaitu pada saat sekarang ini, tengah banyak sekali dilakukan pengembangan oleh berbagai vendor elektronik. Komputer generasi kelima sering disebut dengan komputer generasi masa depan. Pada perkembangan selanjutnya, akan ada banyak perubahan besar yang terjadi, bahwa sejak IBM PC diperkenalkan dan bukan satu-satunya manufaktur PC kompatibel, maka standar baru dalam dunia industri PC akan lebih banyak diterapkan dan lebih dikembangkan oleh perusahaan lain, seperti Intel dan Microsoft yang dipelopori oleh Bill Gates yang saat ini telah menjadi pionir standar hardware dan software dunia. Ciri-ciri komputer generasi kelima adalah: 1. Masih menggunakan teknologi LSI yang tentu saja memiliki banyak pengembangan. 2. Fitur-fitur yang semakin banyak. 3. Pemrosesan informasi yang jauh lebih cepat. Secara prinsip, ciri-ciri komputer di masa yang akan mendatang adalah lebih canggih dan lebih murah dan memiliki kemampuan diantaranya melihat, berbicara, mendengar, dan lebih canggih lagi, serta mampu membuat kesimpulan seperti manusia. Cukup sekian dan terima kasih dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.